Hantu pejuang tanpa kepala di Muara Enim, legenda perlawanan yang tak mati. Di sebuah malam yang sunyi di Muara Enim, Sumatera Selatan, seorang warga melintasi jalan tua menuju perkebunan karet. Bulan menggantung pucat di langit, kabut tipis menyelimuti pohon-pohon tinggi yang berdiri seperti penjaga sunyi. Tiba-tiba, angin dingin menerpa dari arah bukit. Di sanalah, dari balik kabut, muncul sosok yang membuat darah membeku. Seorang lelaki berpakaian lusuh seperti pejuang zaman kolonial, tanpa kepala namun tetap melangkah pelan dengan langkah berat, seolah mencari sesuatu. Cerita tentang hantu pejuang tanpa kepala bukanlah kisah baru di Muara Enim. Legenda ini telah menghantui warga desa selama puluhan tahun, terutama mereka yang tinggal di dekat Bukit Pelawan, daerah yang dulunya menjadi basis persembunyian para pejuang rakyat saat Perang Gerilya melawan Belanda. Menurut kisah turun-temurun, sosok tersebut adalah arwah dari seorang pejuang bernama Pak Danu, seorang pemimpin pasukan rahasia yang bertugas menyabotase logistik Belanda dari dalam hutan. Ia dikenal sebagai ahli strategi dan pemberani, namun juga sangat merahasiakan identitasnya. Saat tertangkap oleh pasukan Belanda, ia disiksa dan akhirnya dipenggal sebagai peringatan bagi penduduk lokal yang dianggap berani melawan. Namun, tubuh Pak Danu tidak ditemukan oleh warga hingga kini. Yang aneh, beberapa hari setelah kematiannya, tentara Belanda yang tinggal di dekat lokasi eksekusi dilaporkan meninggal secara misterius, dengan tubuh mereka membiru seperti dicekik dari dalam. Sejak saat itu, daerah eksekusi itu dikenal sebagai Tanah Berhantu, dan tak ada yang berani berkemah di sana. Penduduk desa percaya bahwa arwah Pak Danu tidak pernah tenang, karena ia masih merasa perjuangannya belum selesai. Ia terus berjalan, mencari kepalanya yang dipisahkan dan dibuang ke sungai. Dalam beberapa kejadian, warga yang nekat berburu babi di malam hari mengaku melihat bayangan tubuh bersenjata bergerak cepat di balik pohon, tanpa kepala, namun bisa menyerang. Konon, sosok itu tidak akan mengganggu siapapun, asal tidak membawa niat jahat atau mengganggu tempat-tempat keramat di hutan. Namun, jika seseorang berniat mengambil sesuatu dari lokasi bekas pertempuran tanpa izin atau doa, maka hantu itu akan muncul sebagai bayangan hitam di belakang mereka dan mengikuti sampai ke rumah. Cerita ini kembali mencuat setelah seorang peneliti dari luar daerah mencoba melakukan eksplorasi sejarah di kawasan Bukit Pelawan. Kamera yang ia bawa rusak mendadak, dan beberapa dokumen yang dibawa hangus tanpa sebab. Di malam harinya, ia mendengar suara langkah berat di luar tenda, diikuti suara logam diseret, seperti bayonet yang tertarik di atas tanah. Kalau tidak percaya, datang saja ke sana hari Kamis malam, kata seorang sesepuh desa. Tapi jangan lupa bawa bunga 7 rupa dan lilin merah, kalau tidak mau diikuti sampai mati. Entah legenda ini nyata atau tidak, masyarakat Muara Enim tetap menghormati tempat-tempat yang dipercaya menjadi lokasi pertempuran masa lalu. Mereka percaya bahwa para pejuang yang gugur tanpa kepala masih menjadi penjaga tanah mereka. Jangan lupakan jasa para pejuang yang mempertaruhkan nyawa untuk tanah air, bahkan setelah kematian. Cerita ini bukan sekadar mitos, tapi bentuk penghormatan terhadap semangat yang tak pernah mati. Bagaimana menurutmu tentang kisah ini? Apakah kamu pernah mendengar cerita serupa? Suka kisah seperti ini? Jangan lupa untuk komentari, like, dan bagikan cerita ini ke teman-temanmu.